Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan Kak Dwiki pada kegiatan Pramuka kali ini. Langsung saja, kakak akan menyampaikan materi yaitu tentang mengenal dan memilah sampah. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng, serta sampah lainnya. Jenis sampah ada dua. Pertama, sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sedangkan yang kedua, sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak dipakai dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai. Jenis sampah organik ada dua, antara lain yaitu sampah organik basah dan kering. Sampah organik basah yaitu sampah yang banyak mengandung air. Contohnya adalah sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, dan sejenisnya. Dan sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap sebab kandungan airnya tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Lalu yang kedua, sampah organik kering, yaitu sampah yang sedikit mengandung air seperti kayu, ranting pohon, kayu, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. Sampah anorganik yaitu sampah yang sudah tidak dapat dipakai lagi dan sulit terurai. Contoh sampah anorganik yaitu plastik, botol atau kaleng minuman, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bohlam lampu, dan plastik. Ada beberapa manfaat sampah anorganik yang dapat dicoba, ya. Yang pertama, sampah organik untuk kompos pupuk organik seperti buah-buah busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi suatu berguna, antara lain kompos. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Sampah organik hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau. Dan sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Yang ketiga, sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik dapat digunakan sebagai sumber listrik berasal dari kotoran hewan maupun manusia. Limbah tempe dan tahu digunakan sebagai bahan utama. Dalam mengelola sampah ada 3 R, ya. Dengan melakukan prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse itu artinya penggunaan kembali, yaitu menggunakan kembali sampah secara langsung dengan fungsi yang masih sama ataupun fungsi yang beda. Kedua adalah reduce, yang artinya itu adalah pengurangan, yaitu pengurangan segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Yang ketiga, recycle atau daur ulang, yaitu pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengolahan. Masih ingatkah dasar Dharma Pramuka? Yang poinnya adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 77, yang berartinya adalah, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
jaga kelestarian alam dan keseimbangan alam agar tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi yang bisa yang bisa mengundang murkanya Allah. Nah, mari kita pisahkan sampah organik dan anorganik ya. Di sini terdapat ya gambar ya, sudah terlihat sampah organik. Gambarnya di situ ada daun-daun kering, terus kulit pisang, apel, sayuran busuk di situ. Sedangkan yang anorganik di situ ada plastik, kresek ya, kaleng, botol plastik, kertas, kaca ya, tuh di situ. Oke, demikianlah pada kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.